Yang pertama, vesikal pinositotik berfungsi dalam proses transport molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Yang kedua, fungsi lisosom pencernaan bahan yang diambil dari luar sel melalui endositosis. Yang ketiga, vesikal Golgi merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel makhluk hidup yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid bilayer. Fungsi vesikal Golgi adalah sebagai transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Yang keempat, retikulum endoplasma merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat pelipatan protein. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar berfungsi menyintesis lemak, menampung protein, dan disintesis oleh ribosom dan transportasi molekul-molekul. Yang kelima, ada retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai menyintesis lemak, kolesterol, dan transportasi molekul-molekul dan menetralkan racun. Yang keenam, membran sel. Membran sel berfungsi dalam mengatur masuk dan keluar zat dari sel. Yang ketujuh, ada mitokondria, merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Kedelapan, ada aparatus Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan terdapat fungsi ekskresi. Fungsi badan Golgi adalah membentuk vesikula atau kantong untuk ekskresi, membentuk membran plasma, membentuk lisosom, dan memproses protein. Yang kesembilan, ada nukleolus berfungsi menyintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Kesepuluh, ada nukleus atau inti sel adalah organel sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Nukleus merupakan sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA. Kesebelas, ada sentriol, yaitu struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah dan tersusun dari protein mikrotubulus yang membentuk suatu struktur protein seperti jala yang tampak berdekatan dengan kromosom selama pembelahan sel, atau mitosis dan meiosis. Sentriol berfungsi sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel dan berperan membentuk silia dan flagela. Yang ke-12, ada mikrotubulus. Fungsi mikrotubulus adalah untuk mendukung transportasi bahan yang merupakan komponen utama dari flagel, silia, dan benang gelondong sel selama pembelahan. Ke-13, ada sitoplasma, merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Yang terakhir, ada ribosom, merupakan organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berperan sebagai tempat sintesis. Fungsi ribosom yaitu untuk menghasilkan protein dan melangsungkan sintesis protein.